Bisa dimasukin aja, Gracia. Recording. Oke, musiknya boleh dimatiin aja. Halo, selamat sore semuanya. Kedengeran nggak sih suara saya? Dengar, Kak. Kedengeran Dengar, ya? Kak. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar yang berjudul Peran Subtitle Terhadap Industri Film Indonesia yang dipersembahkan oleh Wordsmith Group dan merupakan bagian dari event Wordsmith Group Language Week. Perkenalkan, saya Iskandar Julkarnain dari Wordsmith Group yang akan memandu acara ini sampai kira-kira 1,5 jam ke depan. Nah, tapi sebelum kita memulai acara ini dan sambil menunggu peserta masuk, ini sudah ada 63, tapi pendaftar tuh sebenarnya lebih dari 100, mungkin mereka masih mencoba masuk. Kita akan putarkan dulu tayangan berikut ini. Silakan, Gracia. Oke, audiens sekalian, sejak hari Senin sampai Jumat di minggu ini, Wordsmith Group menyelenggarakan Wordsmith Group Language Week, sebuah acara yang bertujuan untuk merayakan peran bahasa dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk teknologi, sastra, film, dan lain sebagainya. Untuk Anda yang ingin tahu apa saja line up webinar Wordsmith Group Language Week, bisa dicek di Instagram dan YouTube Wordsmith Group. Pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai peran subtitle terhadap industri film Indonesia dan menawarkan berbagai perspektif yang berbeda dari sutradara, produser, dan penerjemah subtitle. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pembicara yang akan membahas tema ini, yaitu pertama ada Mas Riri Riza, apakah sudah ada? Halo Mas Riri. Yang kedua ada Mbak Lala Timoti mewakili produser, dan yang terakhir ada Mbak Ika Wulandari mewakili penerjemah subtitle. Tapi sebagai pemantik diskusi kita sore ini, kita saksikan dulu tayangan singkat berikut ini. Silakan, Gracia. Ya? Ya, bentar. Bisa di-mute dulu. Yeah, I'm foreign language filmmaker, so I have a translator here. Please understand. No. 그 자막, 서브타이틀의 장벽도 아니죠. 한 1인치 정도 되는 그 장벽을 뛰어넘으면 여러분들이 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있습니다. Once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. Okay, once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many more amazing films. Speech ini barangkali adalah speech yang paling powerful dari seorang foreign filmmaker mengenai peran subtitle dalam membuka mata penonton internasional
terhadap film berbahasa asing sekaligus menjadi sebuah signifying moment untuk pada akhirnya kita lebih siap untuk embrace the subtitles. Ada beberapa debat mengenai subtitle untuk film berbahasa asing, termasuk pengaruh berkembangnya streaming services terhadap diskursus subtitle untuk film berbahasa asing. Nah, oke, mungkin bisa di-mute dulu ya. Untuk memulai diskusi kali ini, kita akan mendengarkan penuturan dari Mas Riri Riza nih. Kelihatannya Mas Riri ada beberapa slide untuk dipresentasikan. Sambil menunggu persiapannya, saya akan membacakan merefresh sedikit nih tentang Riri Riza. Riri Riza adalah seorang penulis skenario, sutradara Indonesia juga, dan mitra di Miles Film. Terkenal karena kemampuannya untuk melibatkan penonton dengan gaya penceritaan yang solid, tidak hanya dalam film berskala besar, tapi juga film berskala kecil. Dia telah memenangkan lebih dari selusin penghargaan film nasional dan internasional. 2 filmnya yaitu Laskar Pelangi dan Ada Apa Dengan Cinta, termasuk dalam 10 film box office terbaik sepanjang masa di Indonesia. Film terbarunya Paranoia tayang perdana pada ajang BIFAN 2021. Oke, Mas Raka, ini silakan untuk presentasinya dibantu untuk Mas Riri. Silakan. Halo, selamat sore semua teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan undangan dari Wordsmith Language Week untuk diskusi ini. Saya tentu saja merasa senang dan bahagia gitu, film Indonesia mendapat perhatian di dalam kelompok-kelompok diskusi yang tidak selalu harus berhubungan dengan industri film atau datang dari kalangan industri film, tetapi juga kalangan yang lebih luas. Dan tentu saja kita memahami pentingnya bahasa di dalam seni atau penceritaan atau teknik bercerita film, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dan kalau tadi dibuka dengan sebuah cuplikan ungkapan atau statement sutradara Korea Bong Joon-ho ketika dia menerima Oscar untuk karyanya Parasite beberapa tahun lalu, saya rasa konteks di situ sebenarnya ya lebih tentang istilahnya geopolitik dunia film yang dulunya hanya betul-betul dikuasai oleh Amerika, tapi sekarang sudah berkembang dengan berbagai kemungkinan. Oke, slide saya mungkin bisa dimulai. Kita tidak punya waktu banyak, tapi kira-kira saya mungkin akan memberikan sedikit insight pengalaman saya melihat aspek subtitling gitu ya, atau penerjemahan kemudian subtitle bahasa Inggris terutama di dalam beberapa film-film atau karya-karya film yang saya buat dalam kurang lebih 22-23 tahun karir saya di dunia film. Pertama-tama tentu saja yang di subtitle di dalam film itu kalau kita bicara secara khusus itu adalah dialog sebenarnya. Walaupun ada istilah lain ya kalau kita mau melihat aspek subtitling itu yang lebih luas ada, tetapi yang saya bicarakan mungkin di sini adalah dalam dialog film. Nah, pertama-tama tentu saja sebagai sutradara atau sebagai seorang pembuat film, sebagai seorang pencerita, saya mencoba memahami atau mencoba melihat bahwa segala aspek yang ada di dalam film itu adalah penting, harus ada makna kehadirannya. Dan film adalah medium visual, tetapi pada saat yang sama dia juga punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan medium audio, dengan medium suara. Dan salah satu medium suara selain musik, special effect untuk sound, dan aspek-aspek suara yang lain, itu adalah yang paling utama adalah dialog. Nah, kalau kita bicara dalam dialog, aspek-aspek apa saja yang penting itu yang pertama adalah pilihan kata ya untuk kejelasan makna ya.
bahwa setiap kata yang ditulis sebagai dialog oleh seorang penulis skenario, kemudian diartikulasikan oleh aktor bersama sutradara, itu memiliki makna. Ya, dan ini kadang-kadang ada yang sifatnya lebih langsung mungkin ya, lebih direct, tapi ada juga yang memiliki makna puitis. Nah, ini satu hal yang harus selalu kita sadari gitu ketika kita menulis dialog atau melihat dialog di dalam sebuah film. Yang kedua, aspek kedua adalah karakterisasi. Ya, setiap film atau setiap tokoh di dalam film itu ada penokohannya. Ada latar belakangnya sehingga dia bisa menjadi seperti tokoh yang kita kenal di dalam film. Dia biasanya punya latar belakang bringing up-nya ya, pertumbuhannya, dia datang dari keluarga seperti apa, gaya bahasa apa yang dia gunakan, tentu saja apabila dia datang dari kelas masyarakat menengah, berbeda dengan bagaimana dia memilih kata-kata atau cara dia mengartikulasikan ungkapannya ketika dia datang dari keluarga kelas bawah, dan seterusnya. Jadi karakterisasi ini satu hal yang penting gitu, yang harus dipahami atau menjadi penting gitu ya ketika kita memilih kemudian kita menuliskan dialog dari satu tokoh. Kadang-kadang ini ada sesuatu yang, kalau ada sesuatu yang tidak sinkron aja, biasanya kita akan merasa aneh gitu ya. Saya ingat beberapa impresi saya dalam perjalanan karir ketika kami membuat Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002. Setelah sekian lama, banyak yang mengungkapkan bahwa dialog di dalam film Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002 itu adalah pertama kali bahasa itu dibikin grounded lagi gitu. Jadi anak muda berbahasa di dalam film seperti halnya anak-anak muda yang kita temui di jalan-jalan atau bagaimana anak muda bercakap-cakap di dalam kehidupan nyata. Ya, dan itu adalah hal yang bagi kami paling tidak di masa itu adalah hal yang sangat penting. Penokohan atau karakterisasi dari Rangga, Cinta, Mili, Carmen, Maura, Alia, semuanya itu sangat penting atau risetnya itu didasarkan pada bagaimana kita ingin memotret remaja Jakarta di era itu. Karena sebelumnya jarang sekali ada intensitas atau keinginan untuk menampilkan anak muda apa adanya. Jadi karakterisasi atau penokohan itu adalah aspek penting. Kemudian yang ketiga adalah ya hal-hal lain misalnya kayak etnografi Indonesia. Nah, ini harus kita sadari bahwa film juga sebenarnya tidak generik gitu. Film itu memiliki kemungkinan atau keleluasaan untuk atau kekuatan untuk menggambarkan karakteristik etnografik dari sebuah tempat. Apalagi negeri seperti Indonesia ya. Kita punya peluang misalnya selain berbahasa, ya bahasa kesepakatan kita bahasa Indonesia, tapi sudah semakin banyak film yang mulai menggunakan bahasa-bahasa yang khas dari banyak daerah, baik dialeknya maupun bahasanya gitu. Saya pernah membuat sebuah film berjudul Atambua 39 derajat Celcius yang 100% itu bahasanya bahasa Tetun, bahasa orang Timor. Dan film itu dipremiere di Tokyo International Film Festival di Jepang. Jadi bayangkan sebelum dia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, dia harus diterjemahkan ke dalam konsep bahasa Indonesia dulu untuk menemukan artikulasi yang lebih general sebagai orang Indonesia, kemudian di bahasa Inggris kan, kemudian terakhir baru dia kembali ke bahasa Jepang. Jadi ini mungkin 3 hal yang saya anggap bisa dilihat sebagai paling umum lah ya, paling mendasar ketika kita berpikir atau mempertimbangkan membuat sebuah subtitle film. Ada aspek-aspek ini. Dan saya mungkin ingin membagi beberapa karya-karya saya yang mungkin secara punya cerita yang agak khusus gitu ya. Yang pertama, ini adalah film saya di tahun 2005 dirilisnya.
Ini judulnya Gi. Tokohnya ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang hidup di tahun 1951 hingga 1969. Maksudnya fokus cerita. Jadi di dalam film ini ada aspek-aspek yang 3 elemen tadi, secara diksi, secara karakterisasi maupun secara etnografi yang sangat kaya gitu, karena dia bicara dari sebuah era yang khusus dari Indonesia. Dan akhirnya ketika kami mendapat kesempatan memutar film ini di sebuah festival film internasional di tahun 2005, waktu itu saya ingat pertama kali diputar itu di Busan International Film Festival dan di Rotterdam International Film Festival, kami harus menggunakan subtitle bahasa Inggris. Waktu itu ada ini yang mengerjakan namanya Bapak John McGlynn, mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia bahasa sangat mengenal. Beliau sebenarnya banyak terlibat di dalam penerjemahan karya sastra Indonesia ke bahasa Inggris. Saya rasa kerjanya luar biasa melalui Yayasan Lontar. Dan juga di tahun-tahun 70, di tahun-tahun 80-an, mulai dari tahun 80-an, banyak sekali film-film Indonesia yang apabila diundang ke festival di luar, itu penerjemahnya itu kayaknya cuma satu yang mampu, yang dipercaya, yaitu Bapak John McGlynn ini. Gitu. Saya nggak tahu tuh gimana sejarahnya, mungkin menarik ditanyakan ke Pak John sendiri ya, karena dia selalu suka berbagi tentang ini. Tapi film-filmnya Teguh Karya, Eros Jarot, Slamet Raharjo, Arifin Senur, Ami Priyono yang diputar di banyak festival internasional itu biasanya subtitle bahasa Inggrisnya itu dikerjakan oleh John McGlynn. Coba dilihat beberapa slide berikutnya. Nah, ini misalnya dialog gitu ya. Ini pemilihan diksi bahasa yang diungkapkan Gi di dalam diskusi politik atau diskusi mahasiswa di tahun-tahun 60-an itu biasanya didasarkan pada bacaan dia terhadap buku-buku sastra internasional atau buku-buku filsafat dan politik internasional. Jadi memilih penerjemah yang bisa yang mampu memiliki wawasan itu adalah satu hal yang penting. Tapi ada juga yang unik di dalam film ini, slide berikutnya, yaitu puisi yang ditulis oleh Ki sendiri. Dan saya pikir sebagai seorang penerjemah, sebagai seorang English subtitle pekerja atau artisan bisa dibilang, John McGlynn sangat bisa dipertanggungjawabkan kemampuannya menerjemahkan puisi gitu, karena pengalaman beliau menerjemahkan banyak puisi-puisi sastra Indonesia di masanya. Jadi saya merasa sangat, ya pastinya produser film ini Mbak Mira Lesmana sangat percaya, saya juga merasa sangat nyaman, dan satu hal yang kita mesti ingat di masa itu belum ada sistem digital ya, jadi ini proses subtitling film waktu itu dilakukan langsung dicetak di atas film seluloidnya. Jadi kalau ada kesalahan itu kembali ke nol. Tidak bisa gitu kita hanya memperbaiki satu bagian. Nah, ini era-era menantang nih di tahun-tahun sebelum di tahun-tahun 2004 gitu. Nah, film saya berikutnya yang saya ingin ceritakan adalah judulnya 3 Hari Untuk Selamanya. Ini juga film unik ya, karena dia selain kami kerjakan, ini termasuk film kolaborasi internasional kami pertama dulu. Jadi film ini dikembangkan skenarionya itu bersama ada produser dari produser Amerika yang berbasis di Singapura. Jadi ketika dialognya selesai, kami dapat banyak funding internasional untuk film ini, ada dapat dari Skandinavia, ada dapat dari Belanda, ada dapat dari Amerika. Jadi ketika film ini akan selesai, sudah dipastikan dia harus mendapatkan subtitle bahasa Inggris yang baik, karena premiernya itu minimal sudah ada di 3 festival film internasional waktu itu. Nah, jadi ini unik nih, yang menerjemahkan kami putuskan namanya Tony Raines. Ini kenapa? Karena Tony Raines ini orang yang nomor 1, dia suka sekali sama film ini, dan dia adalah salah seorang penerjemah film-film Asia yang sangat terhormat. Kalau teman-teman tahu sutradara Hong Kong namanya Wong Kar-wai, Tony Raines ini menerjemahkan semua film Wong Kar-wai. Jadi saya waktu itu merasa, waduh, ketika dia bilang dia mau membuat subtitle untuk film ini, saya tuh senangnya minta ampun gitu, karena menurut saya, waduh,
gila banget gitu, karena dia memang orang yang sangat dihormati di dunia film. Tapi tekniknya berbeda. Jadi yang kami lakukan waktu itu, kita membuat penerjemahan bebas saja dari semua dialog. Kemudian kita serahkan ke Tony. Kemudian Tony di Inggris, dia tinggal di London, melalui fax waktu itu semua dialog, daftar dialog itu dikirimkan. Kemudian dia membuat kayak editorial bahasa lagi dari bahasa Inggris yang kami buat. Gitu. Saya lupa siapa yang melakukan penerjemahan di sini, tetapi intinya hampir semua kata-kata diedit ulang. Berikutnya coba Raka. Nah ini contoh bagaimana dia memilih kata-kata gitu. Ada kayak tip-tips yang dia berikan ke kami waktu itu, misalnya waktu kita diskusikan dan kita bicarakan kenapa sih jadi khusus banget. Itu hampir semua respected directors di Asia waktu itu ngantri untuk minta subtitling dari dia. Dan saya ingat banget untuk film ini waktu itu dia mungkin nggak tega ya mau minta berapa sama kami. Akhirnya dia memutuskan nggak usah dibayar katanya. Jadi waktu itu untuk film ini justru gratis gitu dari Tony Raines. Dia punya beberapa tip. Misalnya jangan pernah pakai titik katanya. Jadi kayak I should figure out walaupun kalimat ini selesai, jangan pernah memberikan titik gitu, karena itu akan mengubah pola baca orang di luar gitu ya, di dunia internasional tentang sebuah dialog yang biasanya saling sambung menyambung. Jadi dia punya tuh beberapa kayak rules of the game gitu karena pengalaman beliau. Next slide. Nah ini kayak kata-kata yang biasanya pertimbangan dia ambil dari ungkapan-ungkapan yang tepat untuk calon penonton dari film tersebut. Saya ingat ada satu terjemahan di film 3 Hari Untuk Selamanya, kalau ada yang pernah nonton ya, ini ada di beberapa digital platform. Judulnya ada si tokoh Ambar dan Yusuf lagi nyetir di pesisir utara, terus ada truk di depannya, tulisannya Malas Bercinta. Jadi truk itu kan ada tulisan-tulisan di belakangnya tuh, tulisannya Malas Bercinta, terus dia menerjemahkannya sebagai Not in the Mood for Love. Dan saya ingat waktu itu salah satu filmnya Wong Kar-wai yang paling terkenal itu judulnya In the Mood for Love. Jadi dia mengambil ungkapan yang sangat spesifik, yang dekat dengan kayak kode-kode di dunia film seni dari Asia gitu sebagai penerjemahan. Jadi itu mungkin di level yang berbeda kita bisa bayangkan orang seperti Tony Raines, orang seperti John McGlynn adalah orang-orang yang punya karakteristik atau penguasaan bahasa tertentu yang pasti akan berkontribusi pada pekerjaan subtitlingnya dia. Next. Ya, kemudian sekarang kita hidup di sebuah era, ya ini salah satu film saya yang paling anyar gitu ya. Kita sekarang hidup di dalam era digital platform, di era yang sangat terbuka. Kalau bisa dikatakan sekarang hampir semua film itu harus menyiapkan subtitle bahasa Inggris. Jadi kalau Gi dan 3 Hari Untuk Selamanya, 2 contoh film saya itu, kenapa kita harus membuat subtitle bahasa Inggris? Karena film tersebut diundang ke festival film internasional dan mudah-mudahan dia dapat peluang untuk mendapatkan distribusi gitu ya, atau diputar di festival film yang lain. Tetapi sekarang ini adalah waktu yang berbeda sama sekali. Nah ini sekarang ruang kita untuk bagaimana menciptakan subtitle bahasa Inggris itu atau bekerja dengan penerjemah itu lebih terbuka, dan tetapi dalam pengalaman saya juga punya hanya beberapa orang yang bagi saya yakin aman gitu, pekerjaan penerjemahan maupun spotting subtitlenya, dan salah satu yang paling sering kami kerjasama itu namanya Rizal Iwan. Nama Rizal Iwan ini juga seorang penulis ya, dan dia juga terlibat dalam beberapa aspek seni pertunjukan kayak teater maupun acting. Jadi dia punya penguasaan diksi, dia orang Indonesia, dia ngerti etnografinya, dia ngerti kelas, dia ngerti membaca latar belakang pendidikan dan memilih kata yang tepat gitu. Selain dia penulis yang juga menulis dalam bahasa Inggris. Berikutnya,
misalnya begini ya, for you like a whole like a pig, itu kan kayak semacam hiperbola gitu ya, dan bagaimana dia mencari kalimat yang tepat gitu, itu juga menarik menurut saya. Next. Dan ada pemilihan kata ya, kayak bebas itu apa terjemahannya, itu juga sesuatu yang melibatkan diskusi cukup banyak gitu ya. Walk away free, kata bebas itu apa kata yang paling tepat untuk digunakan sebagai terjemahan. Dan berikutnya, nah intinya dulu kenapa kita perlu English subtitle itu sebenarnya karena beberapa film-film itu pasti akan diundang ke festival film internasional, itu pertimbangannya. Ya, itu kenapa di masa lalu. Tapi sekarang hampir setiap film perlu English subtitle karena pasar film begitu terbuka dan minat masyarakat baik itu di regional Asia ya, misalnya di rumpun Melayu kayak Malaysia, Singapura terhadap film Indonesia itu semakin terbuka, dan pada saat yang sama juga apalagi untuk film-film tertentu yang memiliki cerita lebih universal, sudah pasti peluangnya untuk bisa mendapat pasar lebih luas itu menjadi lebih baik apabila kita sudah lebih dahulu siap gitu dengan English subtitle gitu. Saya rasa itu sementara dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mas Riri Riza. Kebetulan kemarin Pak John McLean juga berpartisipasi dalam acara ini dalam topik word translation and word literature and translation. Oke, berikutnya kita sudah ada ya, saya rasa sudah siap dengan presentasi berikutnya dari Mbak Lala Timothy. Mungkin sambil persiapan saya akan bacakan dulu untuk sedikit profilnya Mbak Lala Timothy. Variety menyebut bahwa Lala Timothy yang mendirikan Life Like Pictures adalah salah satu produser terbaik dari kawasan Asia Tenggara. Ia adalah produser film Pintu Terlarang, Modus Anomali, Tabula Rasa, dan Wiro Sableng. Film-filmnya pun pernah ditayangkan di beberapa negara dan memenangkan berbagai penghargaan. Oke, silakan Gracia share screen-nya untuk presentasinya Mbak Lala Timothy. Ya, halo Mbak Lala. Halo semuanya. Silakan Halo Mbak Mas Lala. Riri. Selamat sore. Halo, Pak. Hai. Oke, kita mulai aja ya, langsung nih ya. Jadi nggak pakai basa-basi dulu ya, langsung aja ya. Karena pesertanya banyak, ada 100 orang, 110 Oh orang. gitu. Oke, halo semuanya. Oke, tadi saya udah dijelaskan oleh Iskandar. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya sebagai produser film Indonesia yang notabene adalah film foreign film industri dan butuh subtitle dalam distribusinya. Oke, next. Sedikit teori, saya ingin menjelaskan, saya nggak tahu tadi Mas Riri udah jelasin apa belum, agak telat masuk tadi. Mungkin perlu saya jelaskan di sini ada perbedaan mendasar antara subtitle dan closed caption. Subtitle seperti kita tahu semua, subtitle adalah terjemahan dari dialog yang ada di film ke dalam suatu bahasa. Nah, sementara closed caption itu lebih ke subtitling dari bahasa asli yang diucapkan oleh si karakter dalam film tersebut, termasuk juga beberapa penjelasan tentang suara, bunyi, dan jenis musik gitu. Kekurangan di pendengaran untuk teman-teman tunarungu, dan juga closed caption berfungsi ketika misalnya untuk beberapa materi promo, trailer, dan lain sebagainya, biasanya kita produser juga memberikan si closed caption itu dengan asumsi bahwa ada beberapa titik, beberapa audience, mereka mendapatkan visual saja tanpa mendapatkan audio. Jadi biasanya kita
memberikan juga ya apa namanya service closed caption. Next. Next, please. Ya, jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, ke inti permasalahannya, saya kembali menjelaskan sedikit teori bahwa ada berbagai macam approach untuk pendekatan adaptasi bahasa ke dalam audio visual works. Seperti kita tahu, subtitling dalam bentuk tulisan, kemudian juga ada lip sync, dubbing, dan juga voice over. Mungkin kalau teman-teman yang umurnya sesaya mungkin paham tuh, ada tuh zaman-zaman telenovela yang orang-orang Meksiko tiba-tiba berbahasa Indonesia semua ya gitu. Maria Mercedes gitu ya, terus udah gitu film-film Jepang dan lain sebagainya. Biasanya itu dubbing. Next. Kembali lagi ke teori, biasanya seseorang itu manusia dewasa membaca sekitar 15-17 karakter dalam waktu 1 detik, dan sehingga dengan perhitungan tersebut biasanya ketika membuat subtitle biasanya kita hanya satu line kita diberikan batasan sekitar 37-42. Untuk teman-teman yang mempunyai profesi subtitler di sini secara profesional pasti sudah tahu, sudah ada baku-bakunya, kemudian sudah ada apa namanya pakem-pakemnya, kemudian udah ada detik dan lain sebagainya. Untuk foreign film biasanya dibatasi subtitle itu hanya 2 baris, jadi tidak boleh melebihi 3 baris. Ini untuk teman-teman produser, ini menjadi satu pakem yang harus dipahami kita semua, yang menjadi standar SOP distribusi atau distributor. Next. Apa sih benefit dari subtitling gitu ya? Basic banget bahwa kita tahu dengan adanya subtitling kita mempunyai reach yang makin besar, kita mempunyai potensi untuk distribusi baik itu secara komersil maupun secara aklamasi lewat festival dan lain sebagainya. Dengan adanya subtitling, film kita mempunyai kesempatan untuk bisa ditonton dan diputar di negara-negara lain yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tentunya di sini saya sebutkan benefit dari subtitling adalah affordable add-on yang membuat si product value itu menjadi si film itu mempunyai additional product value. Kenapa affordable? Karena compare to dubbing, sebenarnya subtitling adalah pendekatan yang paling lebih murah. Intinya lebih murah. Jadi kita hanya menuliskan teks saja di dalam materi film kita. Sementara kalau dubbing akan membutuhkan proses yang lebih lama, butuh aktor untuk membutuhkan voice actors untuk ditempel di materi film dan lain sebagainya, sehingga dubbing secara cost jauh lebih mahal dibandingkan subtitling. Namun biasanya sih ada beberapa negara yang justru lebih punya preferensi untuk menggunakan subtitling instead of dubbing. Next. Challenge yang kita hadapi ketika kita mentranslate satu cerita ke dalam terjemahan gitu ya, baik itu subtitling, dubbing ataupun mentranslate script untuk kebutuhan distribusi atau kebutuhan ketika kita hendak melakukan masuk ke satu festival dan compete dan lain sebagainya. Tadi Mas Ridi udah jelasin challenges yang kita hadapi dan aku hadapi sebagai produser film Indonesia adalah overcoming cultural differences. Susah banget gitu, terutama untuk genre-genre tertentu. Genre-genre yang paling saya rasa paling susah ketika harus ditranslate adalah sebenarnya genre komedi. Karena komedi itu sangat-sangat sensitif sama budaya gitu ya. Untuk satu negara atau satu budaya mungkin lucu, tapi di budaya lain tidak lucu. Gitu. Itu yang saya hadapi ketika saya mentranslate Wiro Sableng gitu ya. Wiro co-produce dengan Fox, jadi kita punya distribusi yang cukup luas untuk Wiro Sableng. Dan ada kebutuhan untuk mentranslate gitu ya.
bukan hanya subtitle ketika film akhir, tapi ketika dari awal pun ketika saya hendak mempitch Wiro Sableng ke Fox, itu sulit sekali gitu, karena Wiro Sableng itu kan komedi ya, komedi Indonesia. Yang paling susah misalnya kayak sesimpel bercandaan kita lah gitu ya, masuk angin gimana sih mau ditranslate-nya ke bahasa Inggris gitu ya. Oke, bisa dijelasin masuk angin maksudnya ada flu-nya dan lain sebagainya, tapi ketika kita harus mentranslate dalam satu bahasa, satu kata tuh nggak ada kata yang pas rasanya untuk menjelaskan si kata tersebut gitu. Kemudian salah satu challenge lainnya adalah menjaga nuance sama tone dari si film tersebut. Susahnya di Indonesia, kalau Mas Riri tadi beruntung sekali gitu bisa dapetin subtitler yang segitu level internasionalnya gitu ya. Tapi untuk beberapa teman-teman filmmaker Indonesia, apalagi kalau film-film kecil tuh susah banget gitu cari subtitler yang benar-benar bisa men-capture nuance dan tone dari si film tersebut gitu. Karena subtitling dengan keterbatasan sekian karakter, sekian baris aja dalam satu frame yang hanya bergerak cepat, tapi kita harus bisa meng-capture apa sih yang ada di dalam dialog tersebut gitu. Nggak bisa cuma di-translate literally doang, tapi juga harus benar-benar dipahami dan harus banyak bicara banget dengan sutradara dan si kreatornya. Apa sih yang mau disampaikan di situ gitu. Belum lagi karena subtitling itu kan men-translate dialog ya gitu ya. Jadi kadang-kadang tiap karakter tuh punya style yang berbeda gitu. Ini aku tulis di sini yang paling susah tuh idioms, expressions, jokes gitu ya, sarcastic remarks itu paling susah banget punya. Translamun ketika aku pernah bicara dengan salah satu teman sutradara, teman filmmaker, dia bercerita gitu bahwa sebenarnya orang Korea yang paham bahasa Inggris dan membaca subtitle tersebut bilang sebenarnya karakter tersebut tuh punya perubahan karakter yang hanya bisa dipahami dari kalau orang yang paham dengan bahasa Korea, orang Korea asli. Jadi ketika dia karena kan Oldboy ceritanya dia terjebak di dalam satu ruangan selama sekian tahun dan akhirnya dia keluar gitu ya. Nah, perbedaan bahasa dari sekian 10 tahun lalu sampai 10 tahun ke depan itu berbeda gitu. Nah, itu tidak bisa tertranslate di subtitle tersebut gitu. Jadi kalau emang benar-benar orang asli yang berbahasa tersebut, orang lokalnya baru benar-benar bisa meng-capture itu. Walaupun terjemahan dari Oldboy sangat bagus sekali, tapi tetap ada beberapa yang miss atau beberapa hal-hal kecil penting yang memperkaya si karya seni tersebut sehingga akhirnya jadi tidak bisa tersampaikan oleh orang yang tidak berbahasa asli. Kemudian untranslatable words gitu, bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Parasite semua tahu, film Bong Joon-ho salah satu yang menang dan Bong Joon-ho bilang bahwa akhirnya kendala subtitle tersebut bisa diatasi dan akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah film berbahasa non-Inggris bisa menang di Oscar gitu ya. Nah, si translator atau si subtitlernya itu yang terpaksa dia create gitu ya. Ada yang udah semua anakku pun sampai minta dibeliin si 2 ramen tersebut. Japaguri itu adalah sebenarnya instan noodle-nya Korea, Japageti dan guri kalau nggak salah. Terus di mix di resep tersebut disebutlah namanya Japaguri gitu. Nah, si translator dengan Bong Joon-ho akhirnya memutuskan untuk meng-create satu bahasa baru untuk si Japaguri ini ke dalam bahasa Inggris. Jadinya ramdon, yaitu ramen udon gitu. Jadi mungkin hal-hal kayak gini, hal-hal seperti ini yang hanya bisa tersampaikan dan bisa mencapai level tertentu jika ada komunikasi dan diskusi yang intens antara si penerjemah dengan si kreator
sehingga bahasa atau tujuan atau misi atau insight yang benar-benar ingin disampaikan oleh si sutradara tersampaikan di subtitle tersebut. Next. Nah, kayak gini gitu ya. Bayangin nggak sih? Ini ada beberapa subtitle lucu gitu ya. Orang Korea terus di translate-nya makan apa? Seblak, pecel, ketoprak gitu. Ini kan kayak gini-gini, iya memang mungkin dia ingin menggambarkan bahwa makanannya makanan lokal gitu. Tapi kan akhirnya jadi tidak tersampaikan menurut saya ya gitu. Dan mungkin akan menjadi distraksi dari si penonton terhadap inti yang ingin disampaikan di cerita tersebut. Next. Ada beberapa juga yang sulit banget gitu. Next. Ya, next. Misalnya kayak gini gitu ya. Ada beberapa misalnya nih di bahasa Indonesia, film Indonesia. Ketika misalnya ada dua suku yang berbeda bicara gitu ya. Nah, terjemahannya itu akan jadi challenge banget gitu. Challenge banget bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa dua orang ini walaupun berbicara bahasa Indonesia tapi dengan dialek yang berbeda gitu. Nah, itu juga butuh trik-trik khusus untuk bisa menggambarkan bahwa ini dari dua suku yang berbeda. Kalau misalnya secara fisik dua karakter tersebut tidak terlalu beda. Kalau misalnya mungkin dari timur kulit warnanya agak beda, agak lebih gelap, mungkin dia bisa lebih dengan paham secara visual oh bahwa ini dua suku yang berbeda. Tapi kalau misalnya for example Sunda sama Jawa misalnya gitu, secara fisik hampir sama, tapi secara dialek dia beda. Itu akan menjadi satu tools untuk bisa menyampaikan tone and manner dari si cerita untuk bisa serving karakter dan ceritanya. Next. Ya, ini tadi yang aku sebutin si Ramdon tersebut. Next. Iya, ada sedikit yang ingin aku mention juga sih. Ada beberapa kebijakan-kebijakan di negara yang juga jadi menarik gitu ya. Untuk European market malah misalnya seperti Perancis, malah pemerintahnya, aku nggak tahu sekarang apakah masih diharuskan atau tidak gitu, diwajibkan atau tidak. Tapi sebagian besar dari mereka menginginkan bahwa film-film asing tersebut didub ke bahasa asli mereka. Penonton juga sudah biasa dengan menggunakan dubbing tersebut secara mereka jadi tidak terganggu, tidak seperti kita gitu ya. Dan mereka membutuhkan dubbing tersebut karena mereka tidak berbahasa Inggris. Malah Perancis mengencourage tersebut untuk menyebarkan, mereka rasa bahwa dengan demikian bahasa Perancis bisa lebih berakar kuat di negara mereka gitu. Tapi berbeda sekali dengan Indonesia. Di Indonesia itu kita di undang-undang film, kita ada satu pasal yang melarang untuk mendub film asing ke dalam bahasa Indonesia sejak tahunnya, aku agak lupa sih ya. Cuman itu jadi perdebatan sampai sekarang, karena salah satu yang misi yang ingin dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah merasa bahwa untuk melindungi film Indonesia. Dan kemudian juga salah satu alasannya adalah dengan mendub ke dalam bahasa Indonesia, mereka khawatir budaya-budaya asing akan masuk secara lebih langsung ke penonton film Indonesia tanpa barrier. Tentu hal tersebut masih debatable dan menjadi perdebatan di sana gitu ya. Tapi buat saya sendiri sih dengan adanya digital platform sekarang yang sudah sedemikian besar dan luasnya, dan kemudian anak-anak kita yang juga sudah biasa dengan bahasa Inggris, hal ini jadi bukan perdebatan yang krusial lagi dan rasanya jadi tidak penting gitu ya. Malah anak-anak sekarang dan kita-kita sekarang ini malah jadi risih gitu kalau ada film asing didub ke dalam bahasa Indonesia gitu. Next. Kenapa subtitling menurut saya jadi penting banget dan kenapa Indonesia rasanya perlu memfokuskan juga atau memberikan effort khusus di situ, dan teman-teman jadi saya rasa jadi potensi banget untuk jadi menciptakan lowongan pekerjaan gitu ya, karena demand-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena trennya sejak mid 2019 bahkan sebelum COVID ada
apa namanya, tren yang membutuhkan apa namanya, demand yang tinggi banget gitu ya, untuk film-film asing gitu ya. Di kuartal 3 2020, 30% di Amerika itu dari film asingnya kebutuhannya diisi oleh film foreign. Kemudian juga audiens Amerika mulai mengkonsumsi film-film dari negara-negara lain, bukan hanya Amerika. Kemudian juga Netflix menjadi katalis yang sangat besar sekali untuk penyebaran film-film foreign. Kenapa saya pakai Amerika? Karena sebenarnya yang paling sulit ditembus marketnya untuk film-film foreign, khususnya film Indonesia, justru sebenarnya Amerika waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu gitu. Karena audiens Amerika itu tidak terbiasa dengan membaca subtitle. Mereka malas gitu baca subtitle, dan itu membuat distributor jadi agak reluctant untuk mempick up film-film yang menggunakan subtitle. Tentunya Parasite merubah itu semua dan kondisinya berubah, dan kita bisa lihat bahwa mulai dari mid 2019 demand terhadap foreign film makin tinggi. Next. Teman-teman tahu semua film Money Heist, film berbahasa Spanish yang menjadi salah satu film yang sukses banget gitu ya di Netflix. Kemudian juga Lepang ya bacanya, Lepang Netflix. Kemudian ada beberapa film Prancis, film India dan lain sebagainya. Kemudian Korean drama, Japanese anime, Squid Games kemarin menjadi series nomor 1 di dunia pada waktu itu yang reach sekian jumlah audience dalam waktu hanya 4 minggu. Jadi ini membuktikan bahwa bahasa bukan lagi menjadi barrier untuk penghalang untuk film foreign untuk tembus ke negara-negara yang berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya gitu. Dengan adanya digital network pun atau digital platform, kebutuhan tersebut juga semakin tinggi. Karena apa? Karena mereka juga selain ada si subtitling, Netflix biasanya memprovide dubbing dengan banyak sekali bahasa ya, bahasa-bahasa yang cukup populer gitu. Dan ini membuktikan gitu bahwa rasanya kita makin punya market yang makin luas dan tidak hanya terpaku di Indonesia saja. Next. Iya, jadi bottom line-nya adalah sekarang ini kita tidak lagi terbatas oleh bahasa, dan rasanya dengan adanya digital platform yang makin besar dan kebutuhan akan film-film lokal dan film-film foreign bukan lagi jadi bahasa bukan lagi jadi penghalang buat kita untuk bisa travel, dan membuat kita juga para filmmaker punya market yang lebih besar dalam arti bahwa kita bisa meng-create apapun dan kita punya keleluasaan lebih luas lagi. Next. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lala atas sesi sharingnya. Kita ada sesi sharing terakhir dari salah satu penerjemah subtitle kita. Ini ada Mbak Ika Wulandari. Mungkin sambil Mbak Ikanya siap-siap, saya juga bisa perkenalkan nih. Mbak Ika ini adalah seorang penerjemah subtitle sekaligus penulis ya. Dia memulai karirnya sebagai penulis, saat ini masih aktif sebagai interpreter untuk banyak event perfilman. Ia pernah menjadi pelaksana proyek di Netpack, Indox, dan film-film karya sutradara Indonesia. Proyek penerjemahan lainnya bisa ditemukan di NHK, Channel News Asia, Unalay Youth, dan UN Women. Silakan Mbak Ika untuk presentasinya. Oke, halo semuanya, halo Mas Riri dan Lala. Saya langsung aja ya. Tadi udah banyak dapat ilmu dari Mbak Lala sama Mas Riri. Ini sekarang saya mau mundur dulu 116 tahun ya. Ini sejarahnya pertama kali subtitle ada. Dulu film masih film bisu tahun 1906 ini, lalu 21 tahun kemudian ada subtitle. Tapi baru
90 tahun kemudian baru subtitle ini nge-grab perhatian para akademisi linguistik. Jadi kalau tadi Mas Riri bilang baru ini saya senang kalau ada orang di luar film kok peduli dengan penerjemahan film itu, karena memang baru-baru ini aja subtitle itu digagas gitu. Jadi selama hampir 100 tahun itu aktivitas penerjemahan subtitle itu dianggap kurang memenuhi syarat penerjemahan yang baik secara linguistik karena ada batasan ruang, waktu yang ada di medium subtitle itu, masalah durasi keluar, baris yang tadi teknis yang tadi Mbak Lala sampaikan itu membuat para akademisi itu dan para linguis atau penerjemah itu melihat subtitle ini bukan selayaknya penerjemahan gitu. Nah, kemudian bisa saya pahami kalau kemudian seperti itu ya, karena memang tadi seperti Mbak Lala bilang ada banyak hal-hal yang mungkin harus dikorbankan, nggak bisa masuk semuanya dalam line subtitle itu karena memang ya terbatas kecepatan baca dan sebagainya itu. Dan subtitle sendiri bukan teks yang bisa berdiri sendiri, dia itu bagian dari filmnya. Dia nggak bisa lepas. Ketika kamu baca cuma subtitle aja, ini apa? Kamu nggak akan ngerti gitu. Beda sama teks-teks yang sudah dianggap beneran teks terjemahan oleh para akademisi ini, kayak buku, sastra gitu. Terus saya sendiri sebenarnya bukan penerjemah awalnya. Saya itu filmmaker. Saya itu pernah produksi film pendek, terus terakhir saya jadi sinematografer atau kamera operator di film UNI. Jadi sebenarnya minat saya itu sinematografi. Cuma karena saya banyak nonton film independen, film-film yang tadi Mbak Lala bilang, banyak filmmaker Indonesia yang mungkin nggak punya akses ke penerjemah atau subtitler yang bagus, itu saya menemukan sebagai filmmaker ya, saya menemukan kejanggalan-kejanggalan gitu dalam hasil-hasil terjemahan itu tuh. Saya menemukan kejanggalan kayak misalnya salah satunya itu subtitle itu selalu dianggap sebagai terjemahan dari transkrip dialog apa adanya gitu. Jadi dia langsung diterjemahkan gitu. Padahal misalkan kayak ada satu karakter ngomong, berapa tahun lalu saya keluar dari Salemba gitu. Itu transkripnya seperti itu dan audio ngomong seperti itu. Tapi ketika kita ngomong, kita terjemahkan ke bahasa Inggris misal, atau ke bahasa Indonesia, atau subtitle bahasa Indonesia gitu. Itu bisa jadi orang Pekalongan misalkan, atau orang Tegal gitu. Dia nggak akan tahu Salemba itu sebenarnya adalah rutan atau rumah tahanan gitu. Atau kalau misalkan kita terjemahkan teks itu langsung ke bahasa Inggris gitu. Orang London misalkan atau orang Tokyo itu nggak akan ngerti kalau Salemba yang dia ngomongin itu adalah rutan. Nah, hal-hal kayak seperti semacam itu saya temukan, tapi saya belum terjun jadi penerjemah subtitle, enggak. Saya tetap masih jadi kamera person gitu. Terus ada lagi kesalahannya. Semakin mereka pikirnya gini, ketika subtitle itu berbeda dengan apa yang dia omongkan, itu berarti salah. Padahal seperti yang tadi udah diomongin sama Mas Riri dan Mbak Lala, itu banyak sekali konteks kultur atau apa gitu ya. Itu ketika kamu terjemahkan secara verbatim, itu akan aneh. Misalkan ada satu scene, seorang ibu di ruang tamu, anaknya datang. Lalu ibu itu bilang, sudah pulang ya, Din? Nah, kalau itu kan kalau bahasa basi di sini, kita secara kultur akan bisa, oh ya, emang biasa gitu. Kalau kita pulang, ibu bilang, oh udah pulang kamu. Tapi dalam nada pertanyaan. Cuman kalau saya terjemahkan dengan bentuk pertanyaan ke bahasa Inggris misalkan,
mungkin orang pers akan melihatnya aneh lah, ini anaknya itu udah secara fisik masuk ke pintu, kenapa masih kamu tanyain kok dia udah pulang gitu. Nah itu keanehan-keanehan semacam itu saya temukan. Terus selain itu juga banyak mungkin yang karena nggak punya akses ke orang yang ngerti subtitling, itu teks layout plus durasi kayak tadi aturan-aturan yang sudah dijelasin Mbak Lala tadi itu nggak dipakai. Jadi ketika teks itu tergantung ukuran layar ya. Cuman ketika kita nonton di layar gede, misal di festival gitu, subtitlenya itu panjang dari ujung sini ke kaki, dari kiri ke kanan. Penonton nonton layar gede, kita nengok dari kiri sampai belum sampai terakhir udah hilang subtitlenya. Nah itu teknis-teknis semacam itu saya temukan. Terus akhirnya saya, aduh apapun nerjemahin aja ya, kayaknya menarik gitu. Terus mulailah tahun 2013 akhiran kalau nggak salah, itu saya mulai nerjemahin. Terus dari situ sampai sekarang saya kayak udah punya pakem saya sendiri gitu. Nah, buat saya subtitle yang bagus itu ada kayak tadi yang Mbak Lala ngomong, itu pasti butuh untuk ditulis ulang. Kita sesuaikan seperti yang dibahas sama Mas Riri tadi, masalah karakter, masalah pemilihan diksi, itu mungkin kita nggak bisa sembarangan gitu. Dan harus ditulis ulang dan disesuaikan sama ini moodnya udah sampai mana di scene ini. Terus selain itu juga mengambil keputusan. Soalnya selama saya kerja subtitling ini, kadang saya nggak dapat akses komunikasi langsung ke intens ke sutradaranya, itu kadang nggak dapat gitu. Jadi di situ kita yang mengambil keputusan ini mana yang akan saya tinggal, mana yang menurut saya penting. Nah di situ pemahaman tentang intrinsik film itu sendiri akhirnya jadi penting. Nah, terus selain itu juga masalah tadi closed caption yang dibahas sama Mbak Lala itu, yang masalah untuk teman-teman tunarungu dan teman-teman yang sulit mendengar, itu ada kaitannya sama empati. Nah, ketika kita menerjemahkan subtitle itu sebenarnya harus punya sensitivitas terhadap audiens kita. Nah, ini bagian mana ini yang perlu saya kasih audio description itu yang mana ya? Yang buka pintu ini perlu nggak ya? Oh ini nggak ada gambarnya orang, tapi kok ada suara buka pintu? Oh berarti dikasih doors open atau apa yang biasa kita lihat di Netflix, di Hulu, di YouTube dan lain sebagainya, itu namanya closed caption atau open caption, kadang orang nyebutnya juga gitu. Terus selama saya awalnya saya nggak punya sistem kerja dulu, 1 tahun 2 tahun awal-awal 2013-2014 itu saya nggak punya sistem kerja karena saya langsung nerjemahin. Tapi ketika saya jadi project manager itu saya menerapkan satu sistem gitu. Pertama saya terima dulu filenya, saya kasih ke subtitler karena kan belum tentu saya yang menerjemahkan, karena bisa jadi ada tuntutan untuk misalkan oh ini bahasa Farsi tapi minta terjemahan bahasa Inggris. Ya saya akan kasih ke orang yang penerjemah Farsi, bahasa Iranian gitu atau Jepang atau apa, saya kasih ke dia, dia akan bikin time code segala macam, menerjemahkan, lalu saya serahkan ke QC. Ke QC itu dia akan proofreading lagi sekali lagi karena kadang ada yang miss gitu. Terus habis itu serahkan ke saya lagi, saya cek sekali lagi, terutama masalah teknis. Masalah teknis, spotting, pemenggalan kata, jumlah. Kalau jumlah itu kita bisa pakai aplikasi ya, cuman kayak pemenggalan unit bahasa, frasa yang harusnya itu tidak boleh dipenggal, itu saya cek sekali lagi. Nah, ini ada satu langkah yang opsional sebenarnya. Ada quality assurance. Biasanya ada satu reviewer lagi yang tugasnya bukan untuk proofreading atau editing, tapi tugas dia hanya
memastikan bahwa ini terjemahannya dia bisa pahami gitu, dan dia bisa merasakan ekspektasi apa sih film ini tuh, ekspektasinya apa. Oh, kamu ngerasain serem nggak? Ini aneh nggak bahasanya? Misalkan kalau horor ya, kalau komedi, ini lucu nggak terjemahannya? Kan seperti itu, kadang kita butuh, misalkan subtitle-nya subtitle Jepang, kita harus hire reviewer dari Jepang gitu, untuk mengecek itu aja. Ini udah oke belum? Oh, udah oke, deliver. Tapi kadang ada yang oh ya udah nggak usah di QA, sini kirim ke kita lagi aja. Nanti kita yang QA sendiri, kita yang hire orang lagi, bisa dari kliennya sendiri untuk melakukan itu. Terus tantangannya tadi udah sempat dibahas sama Mbak Lala. Terus sulitnya itu juga masalah batasan ini. Kalau secara teknis ya, sebagai penerjemah itu kompleksitas dialog ini kan tidak sesederhana apa yang diomongkan aja gitu. Itu juga ada masalah koherensi pemilihan diksi dengan mood yang ada di shot itu, di scene itu, di sekuen itu, nuansanya gimana, karakternya gimana. Harus cek lagi, misalkan kita nggak dapat akses langsung komunikasi ke sutradara, ya kita harus cek ada director statement-nya gimana, apa yang mau diomongin film ini. Hal-hal semacam itu tuh itu sangat kompleks dan harus bisa masuk ke sebuah medium yang sangat terbatas gitu, yang cuma maksimal berapa kata, maksimal minimal berapa detik dan sebagainya. Itu belum lagi kayak subtitling ini kan masih agak underestimate ya. Saya aja kaget loh, kok mau ada webinar bahas subtitle nih. Wah, kaget banget tumben gitu. Soalnya udah biasa dikesampingkan gitu. At least dari awal saya masuk jadi penerjemah itu, dulu tuh masih disampingkan gitu. Selalu kan kadang kita lihat ada misalnya terjemahan Netflix, oh ini keliru menerjemahkan, ini apa salah kaprah menerjemahkannya. Kan sering kan, mungkin teman-teman penerjemah yang datang sini mungkin sering lihat posting-postingan berita atau Twitter gitu yang membahas bahwa ini subtitlenya salah terjemahin gitu. Tapi ketika saya pikir-pikir lagi, ini belum tentu sama salah penerjemahnya juga loh. Soalnya kadang dulu saya itu pernah sering dapat, saya suruh nerjemahin subtitle tapi saya nggak dapat akses ke film. Jadi ini Mbak udah di time code, kamu nerjemahin ini. Loh Mas, filmnya mana? Oh kita nggak bisa ngasih filmnya. Loh lah kenapa? Lantar kalau kamu upload ke YouTube, ayo. Nah hal-hal semacam itu dulu tuh masih jadi masalah gitu loh. Maksudnya bahkan dulu pernah ada, loh lah ini transkripnya udah di aku, ini terjemahin aja deh gitu. Nah, terus filmnya mana? Nah filmnya belum dirender. Nah hal-hal kayak gitu tuh dulu awal-awal karir saya itu pernah ngalami. Jadi ketika ada kesalahan itu saya nggak langsung, wah ini penerjemah bodoh nih, enggak gitu. Soalnya banyak faktornya, deadline gitu-gitu, segala macam yang ada di belakangnya itu ada mungkin saja terjadi gitu. Terus yang selanjutnya ini aku ada beberapa referensi aplikasi intuitif dan non intuitif yang bisa mungkin teman-teman yang di sini ada yang penerjemah ingin dan ngerti gimana sih subtitling. Ini aplikasi yang saya pernah pakai. Kalau Ona ini untuk biasanya stasiun televisi ya, Discovery Channel pakainya Ona. Dia jadi di situ semua filenya, subtitlingnya juga di situ untuk mengendalikan ketakutan kasih file film itu loh. Akhirnya ada dua platform ini. Kalau TED, saya untuk TED channel YouTube TED itu pakainya Caption Hub, semuanya ada di situ. Teman-teman kalau di TED bisa volunteer juga, mungkin bisa latihan kalau pengen. Ini apa sih subtitling? Aku pengen ngerti. Bisa volunteer di TED.
Terus kalau yang di bawah ini intuitif. WinCaps ini standar industri untuk Hulu, Amazon Prime, Netflix semua pakainya WinCaps. Tapi ini kan berbayar. Jadi biasanya dari agensi atau Netflix-nya akan kasih kayak login gitu, biar kita nggak bayar, mereka yang beli rights-nya untuk WinCaps ini. Untuk yang gratis bisa pakai subtitle edit, ini masih sering saya pakai juga, saya pakai ini terus bahkan. Tapi ini WinCaps dan edit ini untuk PC ya, untuk Windows saja. Kalau Mac harus pakai ini, Juggler. Ini yang udah pernah saya coba, tapi kayaknya ada yang lainnya, tapi ini aja yang udah pernah saya coba. Kalau dulu, zaman awal-awal, nggak ada cerita intuitif gitu ya, pakainya Premiere. Jadi kita harus satu-satu, ini cukup nggak ya? Durasinya ini cukup nggak ya? Ini cukup nggak ya? Oh cukup. Pakainya Premiere bisa. Terus atau DaVinci Resolve atau Final Cut Pro kalau untuk Mac. Dah, gitu aja dari saya. Nanti silahkan googling sendiri. Banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk belajar terutama. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Ika, juga Mas Riri dan Mbak Lala. Sekarang kita akan beranjak ke sesi Q&A ya. Mungkin bisa langsung bersama audiens saja karena kita cuma punya waktu sekitar setengah jam lagi. Tapi mungkin sambil audiensnya siap-siap bertanya ya, kita ada pemutaran tayangan berikut ini untuk break dulu. Silakan Gracia. Audiens boleh silakan mempersiapkan pertanyaannya. Silakan Gracia. Do you have documents to translate? Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and need copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual and sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Oke, silakan buat audiens mungkin bisa unmute dirinya sendiri untuk bertanya. Silakan kepada siapapun narasumber kita. Apakah ada yang mau bertanya duluan? Silakan. Dari siapa ini? Oke, kelihatannya perlu dipancing. Oke, saya akan bertanya ke Mas Riri dulu nih. Sebagai seorang sutradara yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk aspek kreatif sebuah film, bagaimana Mas Riri memastikan agar subtitle filmnya diterjemahkan dengan benar, sehingga aspek kreatifnya tetap terjaga di mata penonton internasional khususnya?
Ya, sebenarnya saya rasa ini pertanyaan yang mungkin ya saya mungkin punya sedikit penguasaan bahasa. Saya mungkin juga pada saat yang sama memiliki kayak apa ya, mungkin punya pengalaman menonton. Jadi saya punya pengetahuan beberapa hal. Jadi paling saya akan mencoba membaca, tapi sekarang ini menjadi tantangan banget ya kalau secara waktu gitu ya. Jadi kadang-kadang saya percaya betul pada penilaian yang diberikan oleh produser saya, dan juga saya akan percaya pada siapa eksekutornya gitu ya. Jadi kadang-kadang kami yang zaman sekarang itu skrip aja biasanya diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris karena hubungan-hubungan kerja sama produksi film. Jadi saya dari situ aja saya udah lihat gitu. Dalam beberapa tahun terakhir itu orangnya yang pasti hampir selalu sama yang menerjemahkan. Jadi ketika skrip aja saya udah baca, saya udah bisa merasakan kayaknya benar sih penerjemahannya gitu. Dan selebihnya saya betul-betul memberikan ruang itu kepada sistem teknis yang sudah ada di kantor saya gitu. Biasanya ada preview ya. Biasanya sebelum film itu dirilis kami akan nonton bersama sebelum film itu ditayangkan di digital platform tertentu. Biasanya ada kesempatan untuk nonton dulu. Di situ kadang-kadang saya menemukan sesuatu, saya akan ngomong gitu. Dan saya biasanya hadir untuk preview itu gitu. Preview ini biasanya bukan cuma untuk subtitle, tapi sekaligus untuk sound, untuk warna, grading misalnya, semua gitu. Dan kita biasanya melakukannya di bioskop, jadi udah lihat juga apa yang tadi dimaksud oleh Ika gitu ya, soal size, soal panjangnya apa itu udah. Paling di situ. Jadi sutradara itu memang harus terlibat gitu, sedapat mungkin gitu. Oke, kalau untuk Mbak Lala nih, siapa yang bertanggung jawab atas QC mungkin di rumah produksinya Mbak Lala ya untuk penerjemahan atau penerjemahan subtitle, dan bagaimana mengukur jika subtitlenya sudah diterjemahkan dengan benar? QC-nya ya. Ya. Basically sih hampir sama seperti yang dari Mas. Ya, Mbak Lala suaranya agak breaking, agak putus-putus. Mungkin tidak perlu pakai kamera kali ya, Mbak Lala. Jadi biar nggak putus-putus kan. Biasanya ketika ada terjemahan baik itu dalam bentuk side link. Oke, ya kayaknya lebih baik gini kali ya. Ya. Better nggak? Better. Halo. Oh ya? Ya, jadi kalau pakai kamera mungkin internetnya agak ini ya, rebutan. Jadi mungkin nggak usah pakai kamera kali ya. Oke, aku matiin ya. Oke, jadi basically sih hampir sama dengan seperti yang tadi Mas Riri bilang gitu ya. Jadi pasti kita ada QC dulu. Biasanya produser dulu yang meng-QC, kemudian setelah udah bolak-balik atau tim dari tim produser, kemudian baru dilempar ke director approve, kita sama-sama approve, baru kemudian go ahead dengan step berikutnya gitu. Pengalaman saya waktu Wiro Sableng sih lebih enak lagi karena kita kerjasama sama orang yang memang berbahasa Inggris, jadi memang di-provide sama mereka gitu. Jadi ada QC juga, double QC dari mereka juga gitu. Jadi juga karena mereka bukan orang Indonesia, biasanya orang asing punya beberapa keleluasan dan slangnya mereka yang bisa diadapt ke gaya diri. Oke, ini ada penanya di kolom chat. Saya rasa mungkin bisa lisan saja ya, jadi bisa lebih baik mengartikulasikan pertanyaannya. Untuk Mbak Lydia, silakan Mbak Lydia, silakan ditanyakan secara lisan. Halo Mas Riri, Mbak Lala, dan Wulan. Halo. Tanyanya singkat aja, saya mau nanya soal deadline. Biasa tuh deadline yang dikasih ke subtitler itu berapa lama range-nya? Makasih. Mungkin Lala nih yang sebagai produser lebih ngurusin waktu. Sama Ika yang kerja. Saya nggak tahu. Iya.
Biasanya sih kita akan diskusi dengan si penerjemah gitu ya. Biasanya kita kirim dulu kan materinya. Biasanya NDA dulu kita kirim. Setelah NDA desain, kemudian terus dari itu kita kirim materi. Biasanya terus kemudian si penerjemah akan menghitung gitu ya jumlah word dan lain sebagainya, ketebalan, keberatan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya biasanya dia balik lagi ke kita. Nah, range-nya berapa lama aku nggak bisa bilang di sini karena kalau apalagi film, penerjemahan film itu kan bukan cuman translate word to word ya. Bukan word to word aja, tapi udah kayak menulis sebenarnya kan gitu ya. Udah kayak script writing sendiri nih dalam bahasa baru gitu. Jadi biasanya sih kita diskusi dan tergantung seberapa beratnya si materi tersebut juga sih gitu. Jadi nggak bisa ngomong. Oke. Untuk yang lain mungkin dari 112 yang ada sekarang. Aku mau nambahin dong. Oh, silakan. Soal deadline ini. Ini jangan ngomong siapa-siapa ya, tapi ini direkam ya. Kalau TV itu kan NHK itu Channel Asia, mereka kasih, jadi pokoknya satu hari kamu bisa menerjemahkan 30 menit. Misal film atau apa feature gitu ya, itu 90 menit misal. Berarti kamu harus selesai dalam waktu 3 hari. Karena satu hari itu targetnya 30 menit audio. Nah, tapi itu nanti bisa sama project manager ya. Kalau waktu itu saya bisa tektokan lagi, kayak nawar-nawar lagi kayak sama Mbak Lala gitu. Cuman kalau untuk film apa feature sendiri itu biasanya produser itu baik-baik kok. Kalau Mbak ini kayaknya seminggu ya. Soalnya mereka ngerti gitu. Ketika bukan masalah apa rate-nya aja tinggi, misal kamu tak kasih 100 juta, tapi waktunya 2 hari ya itu tetap nggak maksimal. Jadi kadang kalau untuk filmmaker jaban sama filmmaker itu enaknya mereka ngerti bahwa kita tuh butuh waktu untuk biar bagus tuh kita butuh waktu juga. Cuman kalau urusannya sama TV ya itu beda lagi ya. Kita kasih bocoran aja. Oke, ada pertanyaan lain mungkin dari audiens? Apakah ada penanya lainnya? Silakan. Halo. Halo, ya. Saya Kanti. Ingin bertanya kalau film Indonesia diterjemahkan langsung ke bahasa Jepang atau biasanya kan bisa kalau misalnya ada penerjemahnya langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang atau menggunakan versi bahasa Inggris karena mungkin ada apa yang harus disesuaikan, ada istilah-istilah yang jadi harus disesuaikan 2 kali gitu. Sejauh ini yang pernah dikerjakan, yang pernah sudah ditampilkan di audiens Jepang, itu film Indonesia-nya proses subtitlenya seperti apa? Terima kasih. Silakan. Oke, aku jawab ya. Kalau dari pengalaman aku biasanya sih kita akan jadi setiap kita buat film kita tuh pasti punya yang namanya dialog list gitu, dan dialog listnya itu selalu basicnya dalam bahasa Inggris. Nah, ketika film itu akan diputar atau didistribusikan ke negara yang bukan berbahasa Inggris, biasanya si distributor tersebut yang bertanggung jawab untuk mentranslate ke bahasa aslinya. Jadi beberapa film kami ya kami provide-nya hanya dalam bahasa Inggris. Ketika di misalnya film itu terlarang yang disimpan di Fukuoka archive Jepang yang memberikan support ke kita gitu. Jadi kita hanya ngasihnya ke bahasa Inggris doang gitu. Thank you. Oke, silakan ada pertanyaan lain dari audiens. Mungkin ada yang ingin bertanya ke Mbak Lala atau Mbak Ika karena Mas Riri sudah ada meeting lain, jadi dia harus pergi duluan. Selamat sore, Mbak. Di sini ada Mas Iskandar, Mbak Lala, dan Mbak Ika. Nama saya Adelina. Saya punya pertanyaan untuk Mbak Lala mungkin ya sebagai produser.
Mbak Lala, tadi disampaikan di beberapa negara itu film-film asing cenderung didub ya Mbak ya. Sebagai produser sendiri ada pilihan tersendiri nggak? Sebetulnya lebih senang filmnya dibuat subtitle atau ada terjemahnya atau didub? Oke, Apakah thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah menjadi ranah wewenangnya si distributor yang bekerja sama dengan kita gitu. Jadi biasanya ketika kita si produser atau pemilik film bekerja sama dengan distributor dan distributor tersebut ingin menayangkan film kita ke beberapa negara, biasanya di dalam kontrak tersebut kita diberikan atau ada satu klausul yang meminta kesediaan kita untuk membebaskan ketika film tersebut baik itu didub ataupun ditranslate ke dalam bahasa asing gitu loh. Dengan perjanjian bahwa mereka akan berusaha untuk menjaga konsistensi atau message yang ingin disampaikan dari film tersebut sebaik mungkin. Jadi memang itu sudah jadi keleluasaan si distributor. Kita tidak memiliki wewenang. Misalnya sesimpel ketika film kita misalnya di pick up oleh Netflix misalnya, baik itu original jadi original Netflix atau dalam bentuk licensing. Nah, karena memang film-film dengan dub dengan beberapa bahasa, jadi itu udah jadi satu SOP yang harus kita setujui ketika film kita di pick up oleh mereka. Demikian. Oke, terima kasih Mbak Lala. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Wilbert Christian. Mungkin bisa langsung saja secara lisan untuk ditayangkan. Silakan. Halo. Ya. Terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam lakuin subtitling nih, kalau mau menerjemahin sebuah kata yang misalnya di bahasa target tuh panjang banget gitu loh. Kan biasa ada tuh yang kayak satu kata tuh, wah pas diterjemahin ini panjang banget nih, susah dikasih taunya. Nah itu cara ngakalinnya gimana ya? Makasih. Halo Mas, saya jawab aja. Biasanya kalau subtitling itu seperti yang tadi Mbak Lala bilang, itu lebih seperti menulis dialog. Dia itu ada unsur paraphrasing-nya. Jadi karena subtitle sendiri itu bukan terjemahan word to word ya, dia itu notion to notion. Jadi dalam satu omongan, satu ucapan gitu, kita harus tangkap dulu itu notion-nya apa, gagasan yang ada di situ apa. Oh ini ngomongin makan malam nih, walaupun dia omongannya enggak itu, kita tangkap dulu notion-nya, coba kita tulis ulang lagi. Nggak perlu harus word to word gitu, nanti kendalanya kayak yang tadi saya omongin, nanti terjadi keverbatiman itu, jumlah kata yang terlalu padat, penonton nggak punya waktu untuk baca semuanya itu. Jadi memang harus ditulis ulang. Kita tangkap dulu gagasannya apa, kita tulis ulang pakai bahasa target. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, Kak. Terima kasih. Ini di kolom chat juga ada pertanyaan dari Robert. Silakan Robert. Mungkin lebih baik lisan saja. Silakan Robert. Halo. Ya, ini sebenarnya question untuk semuanya, tapi Mas Riri yang sutradara yang sudah pergi, so nggak apa-apa Mbak Wulan juga sutradara mungkin bisa menjawab. Kalau film yang kamu bikin itu pakai bahasa daerah, bahasa yang selain bahasa Indonesia, tapi mau screening di Indonesia sendiri, mau pakai bahasa apa untuk subtitlenya? Dan bagaimana perasaan untuk double subtitle? So itu subtitle di lebih dari satu bahasa. Karena kadang, misalnya di Singapura itu standard practice untuk ada sampai 3 subtitle. Tapi bagaimana untuk estetiknya? Karena screen itu bisa menjadi ramai berantakan. Dari perspektif Anda sendiri gimana? Oke, mungkin
Apa? Silahkan Mbak. Oke, aku coba jawab ya. Kalau tadi pertanyaannya kayaknya ada 2 ya. Kalau dalam bahasa daerah, apakah subtitlenya dalam bahasa apa gitu ya? Yang pertama itu rasanya. Kalau bahasa daerah sih biasanya kita untuk Indonesia pasti pakai subtitle bahasa Indonesia. Tapi gini, saya agak sulit apa ya? Saya harus menjawab dengan sesuai dengan mediumnya gitu. Jadi ketika kita bicara bioskop misalnya ya, untuk film Indonesia biasanya tuh kita majority akan ada subtitle bahasa Inggris gitu ya. Atau mungkin di film Indonesia di beberapa titik bioskop kita tidak menggunakan subtitle sama sekali, tapi untuk beberapa titik bioskop yang dianggap memiliki potensi datang audiens dengan yang bukan berbahasa Indonesia, baru kita kasih subtitle bahasa Inggris. Biasanya kayak gitu. Jadi nggak semuanya film Indonesia yang tayang di Indonesia, yang tayang di bioskop menggunakan subtitle Inggris. Kadang-kadang malah polos, subtitle Inggris hanya di-provide di beberapa titik aja. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kita bicara digital platform itu memungkinkan untuk si penonton memiliki pilihan untuk memilih subtitle bahasa apa gitu, on and off gitu ya. Jadi dia tidak menempel pada filmnya, tapi sesuai dengan kebutuhan dari si penonton tersebut. Nah, double subtitling biasanya kalau di kita itu ada biasanya apa ya, kendala atau kondisi seperti itu biasanya dihadapkan kepada kita ketika kita ingin menayangkan film-film di festival sih biasanya gitu ya. Festival-festival film yang bukan negara berbahasa Inggris. Misalnya kita tayang di Tokyo Film Festival. Nah, biasanya mereka double subtitling tuh gitu. Ada subtitle bahasa Jepangnya, kemudian ada bawahnya bahasa Inggrisnya gitu. Untuk Indonesia sendiri memang belum biasa gitu ya double subtitling karena memang majority kita either rata-rata bisa berbahasa Inggris gitu atau cukup dengan bahasa Indonesia saja. Cuman mungkin problem yang saya hadapi yang sesuai dengan pertanyaan ini adalah ketika film saya Tabula Rasa. Tabula Rasa itu menggunakan banyak sekali dialog-dialog yang menggunakan bahasa daerah, bahasa Padang gitu ya. Jadi dari bahasa Padang tersebut harus ditranslate ke bahasa Indonesia, kemudian kalau mau bahasa Inggrisnya bawahnya jadi double subtitle ke bahasa Inggris gitu. Tapi akhirnya yang kita akali ya yang tadi seperti saya bilang tadi, hanya di beberapa titik yang kita anggap bahwa audiensnya adalah majority orang-orang yang membutuhkan subtitle Inggris, baru kita melakukan double subtitling. Untuk beberapa titik di Indonesia, majority-nya malah hanya subtitle bahasa Indonesia saja. Kira-kira demikian. Thank you. Ya. Ini yang di pertanyaan yang di chat, ini ada yang menarik nih. Masalah festival film di Indonesia. Jadi film misal kayak JAF gitu, misal di Jogja JAF Mepak Film Festival gitu. Filmnya dari Thailand misal atau Southeast Asian lain atau Asia Pasifik, India, Pakistan gitu, Iran, dia diputar di Indonesia, tapi subtitlenya Inggris. Gitu. Menurutku itu salah satu spot di mana kita bisa double subtitling karena enggak semua yang hadir di festival itu bisa bahasa Inggris dengan lancar dan tidak di sini ya, terutama di daerah-daerah ya, saya kan tinggal di Solo, bisa berbahasa Inggris itu ada kaitannya sama privilege. Jadi ketika orang itu pengen nonton filmnya Api Capong Wirasya Takul atau filmnya siapa lagi gitu, Wong Kar-wai gitu, diputar di JAF gitu, pengen nonton. Asghar Farhadi diputar di JAF pengen nonton, tapi kok subtitlenya Inggris, males banget. Nah di situ tuh sebenarnya itu saat yang tepat untuk melakukan double subtitling. Menurut saya ini nyambung aja tadi pertanyaan Robert yang di chat. Barusan lihat. Aku tambahin ya Mbak Wulan. Siap. Nah, problemnya adalah di Indonesia itu kita tidak dapat dana untuk subtitling.
Kalau di Jepang itu pemerintah Jepangnya itu murah hati sekali gitu loh. Jadi biasanya kita kirim film ke dia, kita nggak punya subtitle apa-apa gitu. Kalau dia minta double subtitling, misalnya misalnya film saya diputar di Tokyo gitu ya, mereka kan double subtitling tuh, ada Jepangnya, ada Inggrisnya. Nah aku ngirimnya kosongan, bersih. Aku cuma ngasih dialog list gitu. Oh gitu. Cuman kalau enak banget ya. Karena mereka dapat support banget gitu. Nah, ini juga yang pengen aku tadi lupa mention gitu ya. Beberapa negara seperti negara-negara yang sudah sadar sekali pentingnya industri film di negara mereka, mereka memberikan support itu kepada filmmaker-nya. Contohnya Covic di Korea. Mereka tuh ketika film-film yang dianggap berprestasi butuh terjemahan yang benar, bahasa subtitling yang benar, dana tersebut disupport oleh pemerintah dan kita bisa request ke mereka gitu. Itu salah satu subtitling itu, karena menurut saya itu subtitling itu adalah salah satu hal yang sangat penting sekali ketika kita ingin film kita go internasional lah untuk ke negara lain gitu. Karena kalau sebagian besar filmmaker Indonesia kan memang pas-pasan ya gitu loh. Untuk cari penerjemah yang baik sekali kan itu sulit gitu dan butuh biaya gitu. Nah, di beberapa negara seperti Perancis, Korea yang sudah sadar hal tersebut, mereka pemerintahnya memberikan support dan bantuan kepada filmmaker dalam bentuk itu juga gitu. Maunya sih double subtitling gitu. Ya, tapi kan festival kita juga susah. Iya. Ya, semoga didengar oleh pemerintah kita. Ya, direkam toh, direkam. Oke, ini karena waktunya sudah habis, mungkin untuk satu orang penanya lagi, Abel Marcelino, silakan mau tanya apa, Abel? Halo. Ya. Halo, selamat sore Kak Ika dan Kak Sheila. Nama saya Abel, saya dari Surabaya, dan saya ingin bertanya ke Kak Sheila dan Kak Ika, bagaimana cara bisa terjun ke industri perfilman subtitle di Indonesia? Kayak apakah butuh koneksi atau kalau portfolio macam seperti apa yang dibutuhkan gitu? Terima kasih. Aku coba jawab ya dari pengalamanku. Kalau dulu itu karena benar kata Mbak Lala, nggak banyak filmmaker yang punya akses gitu, yang mereka pas-pasan gitu. Aku volunteer, aku nerjemahin film mereka gratis. Jadi film-film mahasiswa itu waktu aku masih mahasiswa, sini aku terjemahin nih. Itu aku ngumpulin portfolio, fiksi lah, dokumenter segala macam, panjang atau pendek, film-film pendek gitu. Itu aku ngumpulin dari portfolio itu. Atau selain itu juga kalau kamu pengen tertarik ke audio visual lain kayak video edukasi misal, kamu juga bisa melatih kepekaan tentang time code, itu kamu bisa jadi volunteer terjemahan TED. Ini aku share linknya ke chat ya. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang pengen volunteer di TED. Nanti aku share linknya ke situ, itu bisa buat latihan aja. Dan kamu bisa masukin itu ke CV. Oh, ini aku pernah bikin subtitle loh untuk videonya TED. Gitu. Nanti aku share di ini aja linknya. Bisa lewat situ juga. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf kita terpaksa harus mengakhiri sesi ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, kita bisa tampung ya dari Wordsmith Group, nanti bisa kita tanyakan ke masing-masing narasumber. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, semua pembicara termasuk Mas Riri, Mbak Lala, dan Mbak Ika Wulandari atas insight dan sharingnya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya webinar ini, termasuk media partner kita Cinemax. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat ya buat kita semua. Saya undur dulu. Terima kasih. Selamat sore. Happy weekend. Happy weekend. Bye. Bye.